Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dengan Carpe HKBP Bumi Anggrek. Hari Senin tanggal 2 September 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 127 ayat 1 dan 6. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menggugah kita untuk mengenal adanya perbedaan kemampuan yang diberi yang disebut dengan karunia. Kekayaan dari ciptaan Tuhan adalah manusia yang unik, manusia yang berbeda-beda, dan kita ditegaskan kita adalah orang-orang ciptaan Tuhan yang berharga. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan diperuntukkan bagi orang-orang yang dipercayakan. Tidak diperuntukkan bagi pribadi, melainkan untuk umat Tuhan secara tubuh Kristus. Setiap karunia adalah ungkapan kasih dan kebaikannya yang bekerja di dalam dan melalui kita semua. Dengan karunia yang kita miliki, setiap dari kita dipanggil menjadi bencana untuk berguna dalam pelayanan. Untuk itulah kita diingatkan perbedaan karunia itu dijumpai sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Namun firman Tuhan ini juga menjelaskan dalam konteks pasal 12 dikatakan ada dua kelompok orang yang berbeda. Yang pertama, mereka yang tertunduk lesu karena nggak tahu apa yang menjadi karunia mereka. Di sisi lain, ada yang mempunyai karunia tapi tidak digunakan dan dikembangkan dalam pelayanan. Bisa bernyanyi tapi tidak menggunakannya. Bisa berolahraga tapi tidak digunakannya. Bahkan banyak pelayanan lain yang seakan-akan tiap orang hanya memiliki satu. Padahal firman Tuhan katakan mereka memiliki banyak. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyebutkan supaya kita membawa keseluruhan hidup kita sebagai persembahan. Persembahan inilah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi artinya ada kata kualitas. Kualitas tidak dimulai dengan kemampuan, kualitas selalu dimulai dengan kemauan. Maukah kita menunjukkan kualitas itu? Kualitas yang selalu diukur, yang hasilnya dapat dilihat karena kemauan seseorang. Kita boleh belajar. Setiap orang mempunyai kemampuannya masing-masing dan kemampuan untuk mendukung. Ada yang melalui dana, ada yang melalui pendampingan, ada juga
yang melalui doa. Karena itu tugas kita sekarang adalah kita diundang untuk melayani dan mengusahakan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sudah berapa banyak perubahan kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gerejanya. Bukan untuk kepuasan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Boleh saja kita dekat dengan pelayanan apapun, tapi biarlah pelayanan itu boleh bersinergi dengan yang lain. Kita mampu melakukan pelayanan, tapi kita juga bersinergi dengan pelayanan lain. Karena yang dimau gereja adalah adanya perubahan besar yang sedang dipersiapkan untuk masa depan gereja, untuk warisan yang kita kembangkan untuk anak-anak yang sedang dalam proses pembinaan. Hingga akhirnya saya ingin membagikan satu perkataan dari Norman Paile bilang gini, jika kita benar-benar mau melakukan sesuatu, kita akan menemukan satu jalan. Jika tidak, kita tidak akan menemukan jalan lainnya, melainkan tidak akan mempunyai alasan untuk menunda melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari berikan jangkauan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, dan biarlah itu menjadi bagian dari tugas kita yang telah dikaruniakan kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh merayakan hidup kami dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.